Chapter 140. Insiden terakhir 3. Wish. Kim Suho mengayunkan Misteltein, yang tiba-tiba berputar pada sudut yang aneh. Itu adalah teknik baru yang dikembangkan Kim Suho setelah menyaksikan peluru melengkung milik Kim Ha-jin. Dengan teknik pedang yang elegan ini, Kim Suho memotong jin terakhir. Wah, mereka terus saja datang. Kim Suho menghela nafas dan menyeka keringatnya. Yonha, kamu baik-baik saja. Setelah berkelahi dengan sekelompok jin, Shin Jonghak bertanya pada Yo Yonha saat dia dengan santai membersihkan tombaknya. Petik 2. Ya, terima kasih untukmu gelombang. Yo Yonha terlihat sedikit lelah tetapi dia tersenyum manis. Saya senang. Kim Suho tersenyum. Termasuk Yo Yonha, mereka sudah menyelamatkan 15 kadet dengan bola Pathfinder. Meskipun ada banyak lagi yang harus diselamatkan, prioritas mereka saat ini adalah untuk membimbing para taruna yang diselamatkan ke tempat yang aman. Semua orang. Kim Suho bertepuk tangan dan menarik perhatian para taruna. Kami akan membimbingmu ke tempat yang aman jadi ikuti saja kami. Petik 2. Mengapa kamu berbicara seperti mereka sekelompok anak-anak? Mereka kadet seperti kamu. Petik 2. Yo Yonha menyipitkan matanya. Hah? Oh, maaf, itu karena saya baru saja bermain dengan keponakan saya. Petik 2. Kadet, tetap waspada dan ikuti kami ke gedung pusat. Kim Soo-hyuk berteriak dengan gagah. Lihat, adalah tugas instruktur untuk mengucapkan kata-kata itu. Petik 2. Petik 2. Ya, ya. Bagaimanapun, ketika para kadet mulai berjalan menuju gedung pusat. Lihat ke sana. Seseorang menunjuk ke langit dan segera. KOOONG. Nafas keberadaan ilahi menyapu pulau itu. Dari gelombang kejut yang dahsyat itu, pohon-pohon tumbang, dan awan tanah meninggi. Kim Suho membuka matanya dan menyaksikan kehancuran. Titik dampak dari serangan itu adalah bangunan pusat, yang sekarang runtuh. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu terjadi terlalu cepat. Sebelum pikiran Kim Suho bisa mengejar situasi, tubuhnya bergerak. Dia mulai berlari menuju gedung pusat tetapi berhenti setelah sedetik. Itu karena bola Pathfinder. Cepatlah, semuanya. Kim Suho mendesak yang lain. Pada saat ia kembali ke gedung pusat dengan lusinan kadet. Petik 2. Ini. Hanya adegan yang menghancurkan yang tersisa. Bangunan itu terguling, dan banyak kadet runtuh di tanah tak sadarkan diri. Namun, ada satu orang berdiri di tengah-tengah pemandangan mengerikan ini. Pria misterius ini mengenakan topeng yang setengah rusak, dan dia memandangi Kim Suho dengan senyum bahagia. Kamu siapa? Kim Suho mengertakkan gigi dan bertanya. Namun, pria itu hanya memberikan senyum tak menyenangkan melalui topengnya yang aneh. Kim Soo-hyuk, yang berdiri di sebelahnya, melangkah maju. Mundur, Kim Suho. Dia bukan seseorang yang bisa kau tangani. Petik 2. Jadi kamu Kim Suho. Pria misterius itu bergumam, suaranya berubah saat dia berbicara. Untuk satu kalimat, dia terdengar seperti wanita, kemudian dia terdengar seperti pria untuk yang lain, kemudian dia terdengar seperti anak kecil untuk yang berikutnya. Suara ini segera menyebabkan Kim Suho mengerutkan kening. Petik 2. Kamu apa jin? Kali ini, Kim Soo-hyuk bertanya. Senyum yang dalam muncul di wajah pria itu. Itu pertanyaan yang menarik. Apa jin? Apakah Anda menanyakan nama saya? Sayangnya, saya tidak memilikinya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia meraih leher salah satu taruna di tanah. Tapi aku dengar kalian memanggilku Destruction. Penghancuran. Judul ini menyebabkan mata semua orang melebar. Tampak puas dengan reaksi ini, Destruction mencibir dan menatap para kadet yang baru saja tiba. Ada banyak dari Anda yang ingin saya ajak bersamaku, tetapi sayangnya saya kehabisan waktu. Saya hanya harus mengambil anak ini. Petik 2. Destruction menciptakan bundel dengan kekuatan sihirnya dan memasukkan seorang kadet yang tidak sadar ke dalamnya. Pada saat itu, tebasan pedang bulan sabit dan tembakan tombak mengarah ke Destruction. Kim Suho dan Shin Jonghak telah menyerangnya saat pengawalnya turun. Hua. Kehancuran menghembuskan nafas, melepaskan gelombang kekuatan sihir yang menyebarkan serangan mereka. Kemudian, Destruction dengan santai tertawa. Sayangnya, kamu terlalu lemah untuk melakukan sesuatu terhadap. Sebelum Destruction bisa menyelesaikan kalimatnya, Kim Soo-hyuk maju ke depan. Dalam sekejap mata, Kim Soo-hyuk berada dalam jangkauan Destruction. Kemudian, Kim Soo-hyuk menjangkau ke arah wajah Destruction, dan Destruction meletakkan tangannya di leher Kim Soo-hyuk tanpa manuver defensif. Selanjutnya, ledakan kekuatan sihir keluar dari telapak tangan Kim Soo-hyuk yang menghantam kepala Destruction. Koong. Tanah bergemuruh. Meski begitu, Destruction hanya tertawa. Keberanianmu, aku memujinya. Itu adalah tawa yang tidak menyenangkan. Meskipun Kim Suho dan Shin Jonghak dengan cepat menyerbu ke depan. Puak. Cakar yang keluar dari jari Destruction menembus dada Kim Soo-hyuk. Kim Soo-hyuk batuk darah dan pingsan. Saat itulah Kim Suho dan Shin Jonghak tiba. Kehancuran menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Betapa malangnya. Dengan satu lambaian tangannya, Destruction membentak tombak Shin Jonghak dan mendorong Kim Suho kembali. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar.
Aku bilang aku akan membiarkanmu hidup. Apa yang membuatmu sangat ingin mati? Petik 2. Menatap yang lemah, Destruction bergumam dengan arogan. Itu dulu. Kiik. Suara petir dan angin terdengar ke segala arah. Mata semua orang di daerah itu naik. Segera, benjolan kekuatan sihir muncul di tengah langit. Seperti bintang jatuh, gumpalan kekuatan sihir mendarat di tengah Kiuk. Koang. Seiring dengan kekuatan destruktif yang sombong, bintang jatuh turun ke tanah. Gelombang kejut dari pendaratannya menyebabkan tanah bergemuruh dan awan tanah naik. Pes. Di tengah kawah besar, listrik bergerak. Petik 2. Keheningan singkat turun di daerah itu dari fenomena yang tak terduga ini. Wish. Angin yang bertiup pelan mengangkat awan tanah. Ketika rintangan menghilang, seorang pria lajang bisa dilihat di tengah-tengah kawah. Ayah. Seseorang berteriak kaget. Itu adalah Yoyonha. Secara alami, semua orang menebak identitas penyelamat mereka. Petik 2. Ayah Yoyonha, Yo Jinwong. Dia melirik Yoyonha, lalu menghela nafas lega. Kamu, Yo Jinwong. Kehancuran dan Yo Jinwong tampaknya saling kenal ketika yang pertama memelototi yang terakhir dengan mata penuh kebencian. Yo Jinwong bergumam dengan acuh tak acuh. Sudah lama, Changdong. Petik 2. Wajah kehancuran langsung terdistorsi. Kupikir aku sudah bilang jangan pernah memanggilku dengan nama itu lagi. Benarkah? Yo Jinwong tersenyum. Tapi kau tahu. Namun, senyumnya dengan cepat menghilang, dan listrik Crimson mulai bergerak keras di sekelilingnya. Yo Jinwong si berserker mencoba yang terbaik untuk menekan amarah yang dia rasakan di dalam dirinya dan berbicara. Bukan urusanmu aku memanggilmu apa, keparat. Yo Jinwong si berserker. Efek samping dari hadiah luar biasa adalah kemarahan. Itu adalah sesuatu yang Yoyonha dan ibunya cukup malu. Namun, ada satu pria yang mengawasinya dengan hormat. Petik 2. Aku tidak bisa mempercayainya. Pria itu adalah Shin Jonghak. Atapnya bergetar, dan seluruh bangunan ambruk. Aku melayang di udara untuk sesaat sebelum jatuh. Pada saat yang sama, baja dan beton turun dari langit. Napas Azure Dragon telah menyebabkan kekacauan total. Kugugong. Bangunan itu runtuh hampir seketika, dan aku mendapati diriku terkubur di bawah potongan-potongan bangunan dalam sekejap mata. Tanpa terhalang oleh kegelapan, aku menatap Chai Nayun yang ada di lenganku. Dia tidur dengan mata tertutup rapat. Petik 2. Segera, semuanya menjadi sunyi. Terkubur di bawah puing-puing, aku dikelilingi oleh kegelapan total. Tetapi menggunakan Tousan Mileais saya mengintip melalui puing-puing. Wah! Saya ingin melihat apa yang dilakukan Azure Dragon. Syukurlah, amarahnya tampaknya telah mereda dengan serangan sebelumnya, saat ia mengibas-ngibaskan ekornya dan kembali ke laut. Oh! Kepalaku berputar. Saya tidak bisa merasakan lengan kanan saya. Syukurlah, penghalang saya masih aktif. Tentu saja, sebagian besar dibakar dan compang camping, dengan gelang obsidian akan pecah, tetapi yang tersisa melindungi kami dari puing-puing. Hei! Saya menusuk pipi Chai Nayun. Namun, dia pingsan sepenuhnya. Kejang sihirnya sepertinya sudah surut, jadi mengapa dia tiba-tiba pingsan? Ini agak berbahaya. Saya tidak yakin berapa lama penghalang saya bisa bertahan. Faktanya, saya tidak yakin berapa lama saya bisa bertahan. Yi Yonghan atau Kim Horak mungkin telah menggali puing-puing dengan tubuh mereka, tetapi bagi saya. Petik 2. Oksigen mulai menipis, dan darah saya mendidih karena pengeluaran stigma saya. Bahkan ketika saya menggunakan efek obat ramuan pemulihan tubuh saya, tidak ada yang berubah. Visi saya menjadi buram, tepat ketika kesadaran saya akan terputus. Sesuatu yang besar keluar dari dadaku. Gur. Serigala yang aku beri nama Fenrir. Fenrir bergerak cepat. Dia membuka mulutnya dan mengumpulkan kekuatan sihir. Kemudian, dia meledakkannya ke depan dan membuka jalan bagi kami. Saya benar-benar terkejut. Dia tahu bagaimana melakukan serangan jarak jauh juga. Krur. Fenrir menempatkan aku dan Chai Nayun di punggungnya. Kemudian, dia mulai berjalan menuju cahaya di sisi lain terowongan. Di sisi lain, di rumah Jain yang terletak di dekat London. Aku sangat senang gelombang. Jain menatap barang-barang yang dia curi tadi malam dengan senyum gembira. Dia telah mengambil permata paling bersinar dan paling mahal dari jin yang terkenal kaya akan pandemonium. Kalian sangat cantik gelombang. Masing-masing permata berisi mana murni dan berkualitas tinggi, yang memberi mereka efek membuat siapapun yang memandang mereka merasa baik. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup terkubur di bawah perhiasan. Tujuan saya adalah membuat kolam renang yang dipenuhi perhiasan. Petik 2. Jain menyeringai bahagia saat dia menggosok perhiasan di wajahnya. Jain. Pada saat itu, seorang anak laki-laki memanggil namanya. Itu Drun, yang sedang menonton anime di ruangan yang sama. Ya gelombang. Saya ingin tahu, mengapa Anda melakukannya? Apa maksudmu gelombang? Jain balas setengah hati. Meskipun dia merasa menjengkelkan berurusan dengan seorang anak berusia 13 tahun, dia merasa seperti dia bisa mendengarkan permintaannya hari ini.
Saya melihatnya. Anda menunjukkan kepada mereka. Petik 2. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Jain sedikit menegang. Menggelombang apa maksudmu gelombang? Menampilkan siapa apa? Petik 2. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Selama pembunuhan Cai Jinyon, Drun bertanggung jawab atas penghalang itu. Meskipun bos hanya mengatakan kepadanya untuk membuat penghalang di tempat yang ditunjuk, Drun cukup pintar untuk memahami apa yang sedang dia lakukan. Aku melihat segalanya. Ah, gelombang itu gelombang. Jain menyeringai seolah baru saja mengingatnya. Tidak banyak, hanya saja saya cukup menyukai anak itu juga. Petik 2. Peluru perak yang bisa membunuh pria itu. Jain berdiri bahu-membahu dengan bos ketika sampai pada kebenciannya pada pengkhianat Chameleon Troupe. Jika mungkin, dia ingin merobek anggota tubuhnya dengan tangannya sendiri. Kamu mendengarku gelombang. Jika Cai Jinyon meninggal, jelas bahwa Cai Jocul akan mempekerjakan Yo Jin Hyuk. Namun, Mimyo Drun 1 adalah bentuk kehidupan yang unik yang Yo Jin Hyuk tidak bisa melihatnya. Bentuk kehidupan ini hanya ada di masa sekarang, dan bukan di masa lalu atau masa depan. Karena itu, Yo Jin Hyuk seharusnya tidak dapat melihat apapun sejak hari itu. Jika kamu menyukainya, mengapa kamu melakukan itu? Itu tidak masuk akal. Petik 2. Menggelombang itu karena kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Namun, Jain sengaja meninggalkan bukti. Karena mengungkapkan wajah Kim Ha Jin akan merusak kepercayaan di antara mereka, dia hanya meninggalkan sepotong bukti kecil, tetapi yang pasti bisa menghubungkan insiden itu dengan Kim Ha Jin. Syukurlah, Kim Ha Jin memiliki karakteristik khusus. Kamu hanya bisa memiliki seseorang dengan sempurna ketika dia tidak punya tempat untuk kembali. Dengan begitu, dia tidak akan mengkhianati kita seperti orang itu. Petik 2. Sebenarnya, ketika Kim Ha Jin dirawat di rumah sakit dari ledakan kekuatan sihir baru-baru ini, Jain berpikir dia akan ketahuan. Meskipun dia pikir itu terlalu cepat, dia pikir itu tidak menimbulkan banyak masalah. Namun, sekutu yang tak terduga akhirnya membantunya. Tapi Drun, bukankah kamu juga tahu tentang ini? Kami yakin kelinci Anda akan memakan mayatnya, tapi ternyata tidak. Petik 2. Petik 2. Bukan itu yang terjadi. Itu tidak mungkin. Petik 2. Segera, seekor kelinci kecil melesat ketakutan dari punggung Drun. Mata merah dan bulu hitam. Hanya dengan melihat keberadaan yang menakutkan ini menyebabkan seseorang menggigil. Jain melambaikan tangannya untuk meminta maaf. Maaf, Mimyo. Saya tidak tahu. Petik 2. Petik 2. Kelinci kemudian kembali ke tubuh Drun. Mimyo benar-benar cantik. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakannya? Aku tidak tahu. Mimyo tidak memberitahu saya ketika saya bertanya, dan kami tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan benar. Petik 2. Terkejut dengan ledakan energi iblis yang terjadi setelah Cai Jinyon meninggal, puluhan pahlawan datang ke tempat kematiannya. Akibatnya, Drun dan Khalifah baru saja berhasil keluar setelah membersihkan daerah tersebut. Tezes. Tiba-tiba, anime yang sedang ditonton Drun dimatikan. Apa yang terjadi? Pengumuman darurat ditampilkan di TV. Oh, apa yang terjadi sekarang? Keadaan darurat. Jin secara bersamaan telah menginvasi Akademi Pahlawan di seluruh dunia. Aku hanya di bagian yang baik. Jadi mereka akhirnya menjadi gila. Tidak seperti Drun, Jain memiliki senyum lebar di wajahnya. Dengan penampilan Yo Jin Wong, situasinya segera diatasi. Setelah menerima bola Pathfinder dari Kim Suho, Yo Jin Wong berlari di sekitar pulau seperti sambaran petir dan menyelamatkan setiap kadet. Ketika wartawan berita bertanya bagaimana dia bisa tiba begitu cepat, Yo Jin Wong menjawab. Aku tahu bahwa Kyuk bukan organisasi yang bisa dipercaya. Saya harus melindungi putri saya dengan tangan saya sendiri. Kurung siku buka. PBB dan Asosiasi Pahlawan mengutuk Jin untuk serangan hari ini dan telah menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi mentolerir tirani Jin. Saat awan perang memenuhi langit di seluruh dunia. Sebagian besar kantor berita melaporkan hal yang sama. Dengan serangan Jin pada berbagai akademi pahlawan dan provokasi mereka terhadap Azure Dragon, yang dianggap sebagai penjaga semenanjung Korea, akibat dari insiden itu dalam skala yang sama sekali berbeda dari banyak insiden sebelumnya yang melibatkan Jin. Saat ini, Presiden Korea secara pribadi mengarahkan pertemuan dengan Asosiasi Pahlawan. Petik 2. Ketika badai mulai merebak di dunia luar, banyak kadet Kyuk sekarang dirawat di rumah sakit Severnam Gangnam. Kiik. Yo Yonha dengan hati-hati membuka pintu kamar rumah sakit Chae Nayun. Nayun, apa kamu merasa lebih baik? Petik 2. Chae Nayun diam-diam menatap ke jendela. Matanya yang biasanya bersemangat tampak layu terutama hari ini. Nayun. Chae Nayun merespons hanya ketika Yo Yonha memanggilnya untuk kedua kalinya. Kamu di sini, Yonha. Menatap Yo Yonha, Chae Nayun berbicara dengan suara lemah. Ya, tapi kenapa kamu terdengar sangat lemah? Anda tidak terdengar seperti Chae Nayun yang saya tahu. Petik 2. Yo Yonha perlahan berjalan dan duduk di kursi di sebelah tempat tidur. Lemah? Ya. Chae Nayun bergumam dan menghela nafas. Petik 2. Yonha. Tatapan kosong Chae Nayun kehilangan fokus.
Dia memainkan jari-jarinya dan berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Tentang tato yang kuceritakan tentang terakhir kali. Ketika Chae Nayun mengangkat tato itu, Yoyonha tiba-tiba merasa sesak nafas. Ya. Apa menurutmu itu asli? Apa maksudmu? Yoyonha ingin mempertahankan ketenangannya sebanyak mungkin, tetapi suaranya yang terkutuk terus bergetar. Kamu mengerti. Sambil menghela nafas panjang, Chae Nayun bergumam pelan. Apa menurutmu, itu bukti nyata pelakunya? Bisakah saya mempercayainya? Petik 2. Yoyonha tidak menjawab Chae Nayun. Dia hanya menelan air liurnya dan menenangkan hatinya yang bergetar. Petik 2. Kenapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Chae Nayun lalu mengangkat kepalanya. Pandangannya yang kering sepertinya menusuk hati Yoyonha. Aku pikir aku punya mimpi aneh hari ini. Mimpi? Ya, tapi agak jelas. Chae Nayun meletakkan tangan kirinya di lengan kanan atas. Hanya gerakan sederhana ini yang menyebabkan hati Yoyonha tenggelam. Kim Ha-jin. Ini tentang Kim Ha-jin. Di lengan atasnya, ada tato. Petik 2. Chae Nayun menyeringai lalu berhenti bicara. Hampir seperti dia tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak, saya pikir saya salah mengingat hal-hal. Saya pasti memiliki mimpi aneh karena obsesi saya terhadapnya. Petik 2. Tidak seperti Chae Nayun, Yoyonha tidak meragukan apa yang dilihat Chae Nayun. Bahkan, sepertinya Chae Nayun masih mencurigakan. Petik 2. Terlalu jelas untuk menjadi mimpi, tetapi itu tidak masuk akal. Kenapa harus Ha-jin? Petik 2. Chae Nayun bergumam pada dirinya sendiri dan merogoh selimutnya. Yonha, aku akan tidur sekarang. Saya lelah. Petik 2. Ya, tidur. Saya akan keluar sebentar. Petik 2. Yoyonha berjalan keluar dari kamar Chae Nayun dengan linglung. Namun, dia dengan cepat mengambilnya dan menggerakkan kakinya. Tujuannya adalah kamar rumah sakit orang itu. Tok. Dia mengetuk pintunya. Namun, tidak ada jawaban. Halo, apakah kamu baik-baik saja? Tok. Yoyonha mengetuk sekali lagi. Namun, dia tidak bisa mendengar kehadiran siapapun di dalam. Dengan perasaan khawatir yang tiba-tiba, dia melesat melewati pintu. Petik 2. Wah. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Di atas meja ada satu amplop dokumen. Yoyonha meraih amplop itu. Sama dengan. Formulir dropout. Kadet, Kim Ha-jin. Sama dengan. Apa? Dia dengan cepat berlari keluar. Permisi. Dia meraih seorang perawat dan bertanya kemana pasien pergi. Ketika perawat memiringkan kepalanya, Yoyonha segera pergi mencari perawat lain. Yoyonha menggertakkan giginya. Tidak peduli apa situasinya, dengan semua yang kami lalui bersama, Anda tidak bisa menghilang begitu saja tanpa perpisahan. 1. Mimyo, nama, berarti kelinci cantik.